Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang inverse matrix ya, dimana materi tersebut sudah saya sampaikan di video sebelumnya, dimana disitu terdapat apa itu pengertian dari inverse matrix, lalu juga ada rumus-rumusnya gitu ya. Jadi itu nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran setelah inverse matrix, yaitu tentang persamaan matriks, di mana persamaan matriks itu merupakan materi paling terakhir di bab matriks gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, jika kemarin kita belajar tentang inverse matrix yang ini ya, yang seperti ini, lalu setelahnya saya bagikan materi ini, di mana saya minta anak-anak untuk membacanya terlebih dahulu, di mana materinya berjudul persamaan matriks dengan matriks inverse. Di sini nanti terdapat soal-soal cerita, di mana soal cerita tersebut sudah pernah anak-anak dapatkan waktu anak-anak mempelajari materi tentang SPLDV gitu ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya akan saya bagikan materinya setelah ini gitu ya. Nah, kemarin bacaannya yang saya pengen anak-anak baca dulu, yaitu tentang persamaan matriks itu berbeda dengan kesamaan matriks. Kalau kesamaan matriks sudah kita pelajari dulu ketika kita web meeting kalau tidak salah. Nah, lalu perhatikan di sini ada AX sama dengan B, di mana X itu B per A. Iya, itu benar hanya untuk persamaan linier, tetapi salah untuk persamaan matriks gitu ya. Benar kalau kita mengerjakan biasanya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena di di matriks itu tidak ada pembagian. Adanya yaitu inverse. Inverse itu kan kebalikan dari matriks gitu ya. Jadi apabila kita menemukan persamaan matriks yang kalau biasanya kita bisa membaginya, tetapi kalau di matriks tidak bisa dibagi, nanti kita gunakan rumus, di mana rumus itu berjudul persamaan matriks gitu ya. Nah, seperti ini. Bagaimana jika X atau X dikali A kan sama dengan B, maka langkahnya untuk mencari nilai X adalah B dikali A inverse. Nah, di sini ya. Oke. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan berikan contoh kasus, di mana contoh kasus ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan SPLDV, tetapi di sini tidak akan saya informasikan tentang SPLDV, tetapi masih tentang persamaan matriks gitu ya. Di sini ada contohnya, seorang petani membeli pupuk kandang dan urea untuk hasil panennya berupa padi dan jagung. Jika satu kali panen padi memerlukan 20 kg pupuk kandang dan 10 kg pupuk urea dengan harga 700.000, sedangkan satu kali panen jagung memerlukan 15 kg pupuk kandang dan 8 kg pupuk urea dengan harga 540.000, berapakah harga per kilonya dari masing-masing pupuk yang dibeli petani tersebut? Gitu ya. Nah, kasus tersebut bisa kita selesaikan dengan SPLDV, di mana caranya adalah tentang metode eliminasi dan substitusi. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu. Lalu setelah ketemu nilai dari eliminasi tersebut, kita substitusi atau bisa kita sebut dengan metode gabungan. Tetapi di sini nanti kita pelajarinya tentang persamaan matriks gitu ya. Sudah saya ulang-ulangi, jangan menggunakan SPLDV gitu. Nah, misalkan ini untuk rumusnya ya, cara mencarinya ya. Misalkan kita diketahui persamaan matriks di mana A dikali X akan sama dengan B. Dengan A adalah matriks persegi yang memiliki inverse, maka nilai dari X dapat ditentukan dengan
Apabila AX sama dengan B, maka nilai X itu akan sama dengan A inverse dikali B. Nah, kenapa beda dengan apabila ini dibalik, apabila ini X dikali A sama dengan B? Nah, anak-anak lihat, matriks A itu berada di depan X. Berarti, kalau kita pindah ruaskan di sini menjadi matriks inverse, matriks A inverse, itu juga pasti di depan. Kenapa kok tidak di belakangnya B? Bukankah hasilnya sama? Tidak. Kalau untuk angka biasa hasilnya sama. Tetapi kalau di matriks nanti berbeda lagi. Jadi misalnya A ini berada di depannya huruf X, maka A tetap akan di depannya huruf B. Letaknya di depan. Dengan syarat harus di inverse kan gitu ya. Caranya gimana inverse-nya? Ulangi lagi video setelah sebelum ini tentang inverse matriks yang tadi ya, pakai rumus berarti. Oke, lanjutkan. Nah, dengan cara yang sama, misalnya nih diketahui matriks X dikali A sama dengan B, dengan A merupakan matriks non singular. Nilai dari X dapat ditentukan dengan misalnya XA sama dengan B atau X dikali A sama dengan B. Perhatikan di sini A berada di belakangnya atau di samping kanannya X. Berarti inverse dari matriks A ini harus di sebelah kanannya B untuk mencari nilai X-nya. X akan sama dengan B dikali matriks A inverse gitu ya. Nah, maka bisa kita peroleh kesimpulan bahwa apabila AX itu sama dengan B, maka untuk mencari nilai X adalah inverse dari matriks A dikali dengan B. Ingat letaknya ya. Kalau berada di depannya X atau di sebelah kirinya X, berarti A inverse ini berada di sebelah kirinya B juga. Dan apabila X A sama dengan B, maka X akan sama dengan B dikali A inverse. Karena A-nya di sebelah kanannya X, berarti nanti ketika dipindah ruaskan A inverse ini berada di sebelah kanannya B. Gitu ya. Bisa dibedakan ya. Di sini terlihat perbedaannya. Apakah jawabannya berbeda? Ya, jawabannya berbeda gitu. Nah, misalnya untuk contohnya, diketahui matriks A sama dengan negatif 2, negatif 3, 1, dan negatif 1. Dan juga ada matriks B di mana elemennya 0, negatif 5, 10, lalu negatif 5. Jika XA itu sama dengan B, matriks X adalah, nah di sini ada XA sama dengan B. Perhatikan di sini nanti caranya lumayan panjang. Oke, kita bahas ya. Perhatikan di situ ada XA sama dengan B. Kita cari rumus dari X dulu. Berarti nilai X atau rumus dari X itu akan sama dengan B dikali A inverse. Kenapa A inverse-nya di sebelah kanannya B? Karena A ini berada di sebelah kanannya X juga. Nah, kita cari dulu nilai dari A inverse. Jadi biar gampang kita cari nilai A inverse dulu. Kan B sudah kita tahu, sudah diketahui di soalnya, ada 0, negatif 5, 10, dan negatif 5. Nah, yang belum tahu kan A inverse gitu ya. Jadi kita cari nilai dari A inverse dulu dengan menggunakan rumus inverse matriks, di mana rumusnya adalah 1 dibagi determinan A, lalu masih dikalikan dengan matriks, di mana di sini ingat kalau elemen A dengan D itu ditukar, lalu elemen B dengan C kita kalikan dengan negatif. Oke, ini rumusnya tadi. Nah, perhatikan untuk matriks A, karena yang akan kita inversekan adalah matriks dari matriks A. 1 dibagi, ingat rumus determinan itu bagaimana? Diagonal kali diagonal, elemen dari diagonal ini dikalikan, dikurangi dengan diagonal ini dengan diagonal ini. Jadi negatif 2 dikali negatif 1 dikurangi negatif 3 dikali 1. Lalu ingat matriksnya ini
sebelah sini kita tukar. Berarti di sini menjadi negatif 1, di sini menjadi negatif 2. Sama seperti ini ya. Di sini kita kalikan negatif. Negatif kali negatif kan hasilnya jadi positif. Di sini kali negatif hasilnya menjadi negatif 1. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Tinggal kita selesaikan. Inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi negatif 2 kali negatif 1. 2. Negatif tetap negatif, tulis. Negatif 3 kali 1, negatif 3. Jadi di sini 2 negatif ketemu negatif, positif ya. Di sini jadi positif, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti di sini nanti 1/5 dikalikan dengan matriksnya ini tadi. Negatif 1, 3, negatif 1, dan negatif 2. Nah, untuk sama dengannya ini ya, tinggal ditulis aja tadi hasilnya. Jadi ini untuk nilai dari inverse matriks A. Kenapa kok tidak dikalikan? Nah, untuk lebih mudah mengerjakan selanjutnya, lebih baik tidak dikalikan, karena ini nanti elemennya jadi pecahan semua. Negatif 1/5, 3/5 gitu kan. Jadi jangan dikalikan dulu, biarkan pecahan ini berada di luar dulu, baru kita selesaikan ya. Ini sudah kejawab malahan D ya, nggak apa-apa. Lalu kita substitusikan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan X sama dengan B dikali A inverse. Nah, nilai X-nya akan sama dengan B. Kita tulis lagi B. 0, negatif 5, 10, negatif 5. Kita tulis di sini B. Ingat BA ini berarti kan B dikali A. Dikali A inverse-nya tadi kita tulis lagi hasilnya di sini. Gitu ya. Nah, setelah itu 1/5 boleh kita pindah di depan. Supaya mempermudah kita dalam mengalihkan matriks. Jadi kan ini masuk ke perkalian matriks. Dipindah kita depan ya, dipindahkan ke depan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan yaitu mengalihkan matriks ini dengan matriks yang ini. Ingat cara mengalihkannya, tidak perlu dijelaskan lagi ya. 1/5 biarkan 1/5 di sini. Lalu menjadi 0 dikali negatif 1, itu kan ditambah negatif 5 kali negatif 1. 0 kali negatif 1, 0. Negatif 5 kali negatif 1, 5. Lalu lanjutnya di sini ya, 0 kali 3, 0. Negatif 5 kali negatif 2, 10. Lalu karena sudah habis di sini kolomnya, kita pindah di barisnya. 10 kali negatif 1, negatif 10. Negatif 5 kali negatif 1, 5. Kita tambahkan. Lalu lanjut, masih punya di sini 10 kali 3, 30. Negatif 5 kali negatif 2, 10. Nah, sekarang kita jumlahkan sama dengan 1/5 tetap, jangan lupa kita jumlahkan 0 tambah 5, 5. 0 tambah 10, 10. Negatif 10 ditambah 5, negatif 5. 30 tambah 10, 40. Hasilnya menjadi sama dengan, nah ini boleh kita kalikan anak-anak. 1/5 kali 5. Berarti kan 5 dibagi 5 ya. 1. 1/5 kali 10. Oh, berarti hasilnya jadi 10 bagi 5. 2. Negatif 5. 1/5 kali 5 kali negatif 5. Negatif 5/5. Negatif 1. 1/5 kali 40. Oh, berarti 40 bagi 5 sama dengan 8. Nah, kita cocokkan hasilnya di sini. Kita cocokkan dari A, B, C, D, E. Ternyata yang paling cocok adalah D. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kasus yang berada di paling depan tadi? Soal yang paling panjang tadi, gitu ya. Nah, caranya kalau ketemu soal cerita seperti ini, kita biasanya misalkan terlebih dahulu. Jadi lebih mudah adalah kita misalkan. Cara yang pertama, kita misalkan apa misalnya? Kita baca baik-baik, kita baca hati-hati, dipahami benar-benar gitu ya. Di situ ada seorang petani membeli pupuk kandang dan urea untuk hasil panennya berupa padi dan jagung. Nah, di situ berarti pupuk kandang atau harga pupuk kandang kita misalkan dengan X. Lalu pupuk urea, harga per kilonya untuk pupuk urea kita misalkan Y. Di sini boleh terserah anak-anak misalkan A dengan B, lalu anak-anak misalkan P dengan H,
atau K dengan L, M dengan N, terserah, bebas. Kalau di sini biasanya kita atau saya gunakan yang lebih biasanya digunakan gitu ya. Lalu setelah kita misalkan, biasanya kita buat model matematika supaya mempermudah kita dalam mengerjakan gitu ya. Oke, untuk kalimat yang kedua di situ ada kata-kata jika 1 kali panen padi memerlukan 20 kg pupuk kandang. Nah, ini berarti untuk yang panen padi. Ini untuk yang panen jagung. 20 kg pupuk kandang. Pupuk kandang tadi X, berarti 20 X ditambah 10 kg pupuk urea, 10 Y karena Y tadi pupuk urea. Dengan harga 700.000. Untuk persamaan yang kedua ada sedang 1 kali panen jagung memerlukan 15 kg pupuk kandang, berarti 15 X ditambah 8 kg pupuk urea yaitu 8 Y akan sama dengan harganya 540.000. Kita tulis di sini. Nah, sudah ketemu mulai matematikanya ya. Saya rasa kalau untuk langkah yang pertama dan langkah yang kedua sudah pernah dilakukan anak-anak juga sudah sering mengerjakan soal yang seperti ini, jadi tidak ada kesulitan gitu ya. Misalnya, nah ini yang kedua tadi saya tulis lagi, saya kopikan lagi supaya lebih mudah nanti melihatnya. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu karena kita tidak menggunakan SPLDV, yaitu di mana metodenya eliminasi dan substitusi, akan tetapi kita gunakan persamaan matriks, maka sistem persamaan tersebut harus diubah ke bentuk matriks. Mengubahnya bagaimana? Anak-anak lihat di sini koefisiennya 20, 10, 15, 8. Untuk matrik yang paling pertama itu adalah nilai dari koefisien dari sistem persamaan tersebut. Di situ 20, 10, 15, 8 kita jadikan dalam satu matriks. Lalu X dengan Y, kan di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y juga sama. Kita jadikan satu X Y. Gitu ya. Di sini jadi X Y sama dengan ini tetap 700.000 dengan 540.000 tetap dalam satu matriks gitu. Jadi bentuk matriks dari soal yang tadi, kasus tadi menjadi seperti ini. Lalu di sini misalnya, nah tadi kan kita punya rumus AX sama dengan B dengan X A sama dengan B. Nah, misalnya kita misalkan di sini A, di sini X, di sini B. Yang kita cari kan nilai X dan nilai Y, harga dari 1 kg pupuk kandang dan harga 1 kg dari pupuk urea. Berarti kita cari X dan Y. Kalau nyari X dan Y kan berarti biarkan dia berada di sini X-nya kan. Sama dengan untuk memindah ruas, ingat matrik tidak boleh langsung dipindah ruas. Akan tetapi kita kalikan pakai rumus. Nah, A berada di sebelah kirinya X. Berarti A inverse harus berada di sebelah kirinya B. Nah, pakai rumus yang ini berarti ya. Setelah pakai rumus yang itu, kita substitusikan. Masuk ke matriknya tadi. X tadi kan X Y, matrik ini. A inverse kan inverse-nya ini. 20, 10, 15, 8, inverse-nya ini ya. Terus dikalikan dengan 700.000 dan 540.000. Berarti apa yang kita lakukan setelah ini yaitu mencari inverse dari ini dulu. Ini belum inverse-nya. Nah, ini masih ada tanda inverse-nya. Jadi kita inverse-kan matrik dari elemennya 20, 10, 15, dan 8. Oke, cari A inverse dulu. Masih pakai rumusnya tadi. Gini. Supaya mempermudah, anak-anak tulis lagi matrik A ini. Setelah itu kita masuk ke rumus gitu ya. Jadi biar tidak bolak-balik dari slide sebelum ini sampai sini gitu. Lalu untuk satu perdeterminan A adalah 20 kali 8 dikurangi 10 kali 15 gitu ya. Lalu untuk matrik kebalikannya atau matrik penukarannya ada 8, 10 ini yang ditukar. Lalu di sini ada perkalian yang diubah jadi pembagian tadi ya. Ini diubah jadi
dikalikan dengan negatif gitu ya. Itu lalu kita hasilnya menjadi 1 per 20 kali 8 160 dikurangi 10 kali 15 150. Kita kalikan dengan matriks ini. Hasilnya menjadi 1 per 160 dikurangi 150 10. Jadi 1 per 10 dikalikan dengan matriks 8 negatif 10 negatif 15 dan 20. Oke, kita masuk ke rumusnya tadi ya. Ingat, di sini tidak perlu kita kalikan 1 per 1 supaya tidak menjadi pecahan. Jadi biarkan tetap seperti ini. Nah, lalu kita kalikan 1 per 10, biarkan dia di depan, diam di depan. Nah, kita kerjakan yang ini anak-anak. 8 kali 700.000 5.600.000 ditambah negatif 10 kali 540.000. Karena positif ketemu negatif jadi negatif 5.400.000. Lalu perkalian di sini dengan, karena tidak punya kolom lagi, berarti kita tidak mengisi di sini karena tidak punya kolom lagi. Berhenti, berarti dia berhenti sampai di sini saja. Nah, sekarang kita perhatikan untuk baris yang kedua, ada negatif 15 dikali 700.000. Hasilnya menjadi negatif 10.500.000. Ditambah dengan 20 dikali 540.000, yaitu 10.800.000. Untuk hasilnya menjadi 1 per 10, 5.600.000 dikurangi 5.400.000, ada 200.000. Lalu untuk baris yang kedua ada negatif 10.500.000 ditambah 10.800.000, yaitu 300.000. Baru kita kalikan. Nah, kan lebih enak mengalikan ketika dia berada di akhir. Jadi tidak kita kalikan di sini supaya tidak jadi pecahan gitu ya. Oke, kita kalikan 1 per 10 kali 200.000 20.000. 10.000 maaf 1 per 10 dikali 300.000 30.000. Jadi untuk harga pupuk kandang per kilonya adalah 20.000 dan harga pupuk urea per kilonya adalah 30.000. Jadi gitu ya anak-anak caranya apabila kita menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan persamaan matriks. Kita gunakan rumus dari inverse matriks gitu ya. Untuk lebih lanjutnya latihan-latihan soal di mana akan saya sampaikan lewat grup WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.